Jumpa lagi dengan saya Sensen dalam audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune yang berjudul Anak Kembar Sang Mafia. Karya ini ditulis oleh autor Poponira pada bab ke-8. CEO Blues Group menurut Mama. Selamat mendengarkan. Sesampainya di rumah, Zia menyuruh anak kembarnya untuk mengamasi kembali barang-barang mereka. Karena Zia berhasil mendapatkan rumah baru yang lebih besar berkat bantuan dari Luka yang mengirim virus pada atasannya. Setelah selesai mengemas barang mereka, Zia membawa anak kembarnya menuju ke area perumahan yang cukup elit di daerah tersebut. Dia harus memberikan rumah yang cukup nyaman untuk kedua anaknya selama mereka tinggal di negara A. Dia tidak ingin anak-anaknya mengalami kehidupan yang sulit seperti dirinya dulu. Zia pun membereskan barang-barangnya. Begitu pula dengan Luka dan Lucia yang mempunyai kamar yang berbeda. Mereka beres-beres dan menata rumah baru mereka hingga tidak terasa. Waktu sudah hampir menjelang malam. "Mah, Luka sudah selesai mengatur kamar tidur dan memasukkan semua baju Luka ke dalam lemari," ujar Luka yang memberi laporan atas tugasnya pada sang mama. "Lucia juga, Mah," saut Lucia yang ternyata juga telah selesai mengatur kamarnya. "Benarkah? Mama juga akan selesai sebentar lagi. Apa kalian mau membantu?" Zia tersenyum bangga melihat kedua anak kembarnya yang begitu mandiri. "Oke, Mah. Aku yang akan mengatur kamar Mama." Lucia langsung berlari masuk ke dalam kamar mamanya dengan penuh semangat. "Luka akan membantu Mama melipat baju." Luka pun mengikuti Lucia dan duduk tepat di sebelah mamanya. "Terima kasih ya, sayang," ucap Zia sembari membelai lembut rambut Luka. Berkat bantuan Luka dan Lucia, Zia akhirnya bisa membereskan rumah yang cukup besar itu sebelum waktu makan malam tiba. Kini mereka tinggal bekerja sama untuk menyiapkan makan malam spesial yang telah Zia janjikan sebelumnya. Karena dilakukan bersama-sama, menu makan malam yang sudah mereka tunggu pun kini telah tertata rapi di atas meja. "Mah, apa kita akan makan malam sekarang?" tanya Lucia yang tampak sudah menelan air liurnya. "Nanti sayang, kalian berdua mandi dulu sana. Tubuh kalian berdua sungguh bau keringat." Zia pun menyuruh kedua anaknya itu untuk membersihkan diri mereka dulu sebelum pergi makan. Sebab Zia tidak ingin kedua anaknya itu jatuh sakit karena mandi terlalu malam. "Oke, Mah, kami akan pergi mandi sekarang," saut Luka yang berlari duluan menuju ke dalam kamar mandi yang ada di kamarnya. "Mama juga jangan lupa mandi ya," seru Lucia yang langsung berlari sambil tertawa. "Dasar anak-anak itu," ujar Zia dengan senyuman bahagianya. Setelah selesai membersihkan diri masing-masing, mereka kini sudah berkumpul di meja makan dan mulai menyantap makan malamnya. Di tengah asyiknya santap malam, terbesit sebuah rasa penasaran di otak kecil Lucia. "Mah, apakah tadi Mama pergi ke perusahaan Blues Group?" tanya Lucia dengan mulutnya yang masih penuh dengan makanan. "Iya, Mama pergi ke sana. Kenapa kau bertanya, sayang?" ujar Zia dengan santainya, karena dia sedang asyik menikmati makanannya. Sementara Luka hanya diam menikmati makanannya, sembari menyimaknya saja. "Benarkah? Apakah Mama bertemu dengan CEO yang terkenal hebat itu? Katanya dia sangat tampan. Apakah itu benar, Mah?" Sederet pertanyaan terlontar dari mulut kecil Lucia dengan penuh antusiasnya. Zia hampir saja tersedak makanan yang tengah dimakannya begitu mendengar pertanyaan dari putrinya itu. "Mama tidak apa-apa?" tanya Luka yang segera memberikan segelas air putih untuk diminum mamanya. Mama baik-baik aja, terima kasih sayang." Zia pun langsung meminum air yang diberikan oleh Luka sampai habis. Tidak lupa dia mengucapkan terima kasih. Sedangkan Lucia tampak bersikap biasa saja, karena refleks dari mamanya ini sudah dia tebak sebelum menanyakannya. "Ma, jawab pertanyaan Lucy dong," pinta Lucia dengan mata yang berbinar seperti mata kucing. Menurut Mama tidak terlalu tampan sih," jawab Zia yang tidak ingin mengakui ketamanan Raiden di depan anak kembarnya. "Benarkah? Kupikir dia sangat tampan," ujar Lucia yang merasa sedikit kecewa dengan jawaban dari mamanya. "Itu kan menurut Mama. Kalau menurut orang lain, mungkin dia sangat tampan,"
Karena selera orang itu berbeda-beda, sayang. Ujar Zia yang mencoba memberikan pengertian pada putrinya itu. Padahal kalau menurut mama dia itu tampan, maka Lucia akan merasa senang. Ujar Lucia lagi sembari memanyunkan bibirnya. Memang kenapa kalau mama bilang dia biasa saja? Kan tidak ada hubungannya dengan kita. Ujar Luka yang mulai penasaran dengan maksud pembicaraan adiknya itu. Tentu saja ada hubungannya dengan kita, Kak. Seru Lucia dengan semangat membara, hingga membuat Zia merasa heran dengan tingkahnya itu. Dia sangat kaya, pintar, dan juga menguasai banyak kemampuan. Jika menurut mama wajahnya sangat tampan, maka sudah pasti dia sangat pantas untuk menjadi papanya kita. Lucia dengan semangat menggebu memuji Raiden di depan Luka dan mamanya. Bahkan dia tanpa ragu mengumumkan bahwa hanya Raiden Kano Safirlah yang pantas menjadi papanya. Kini bukan hanya Zia saja yang hampir tersedak makanan. Luka bahkan sampai berlari ke wastafel untuk memuntahkan makanan yang berada di dalam mulutnya. Zia segera mengambil gelas airnya dan meminumnya sampai habis. Sementara Luka terus mencuci mulutnya sambil berkumur. Setelah merasa cukup baikan, Luka pun kembali ke tempat duduknya. Kau baik-baik saja, sayang? Tanya Zia begitu melihat Luka sudah kembali di tempat duduknya. Iya, Ma. Mama juga kan? Luka berbalik menanyakan keadaan mamanya. Mama tidak apa-apa kok. Jawab Zia dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Maafkan Lucy. Pasti Mama dan Kakak tersedak gara-gara perkataan Lucy kan? Ujar Lucy dengan matanya yang sudah berkaca-kaca karena merasa bersalah. Iya sayang, Mama dan Kak Luka tidak apa-apa kok, iya kan Kak? Ujar Zia pada Luka. Iya Mah. Jadi Lucy jangan menangis ya. Ujar Luka yang berusaha menenangkan adiknya yang sudah hampir menangis karena merasa bersalah itu. Tapi Mama minta Lucy jangan bicara seperti itu lagi ya. Apalagi di depan orang yang tidak Lucy kenal. Mengerti? Ujar Zia berusaha membuat Lucia mengerti dengan maksud ucapannya. Dan Lucia pun menganggukkan kepalanya yang menandakan bahwa dia mengerti dengan apa yang mamanya inginkan darinya. Kalau sudah mengerti, kita lanjutkan makannya saja. Setelah itu cuci kaki, gosok gigi, dan pergi tidur. Ingat, besok harus bangun pagi untuk pergi ke sekolah. Ujar Zia sembari mencium kening kepala putrinya. Iya, Mah. Saut Luka dan Lucia serentak. Mereka pun melanjutkan makan malam seakan tidak pernah terjadi apapun. Sesuai perintah mamanya, Luka dan Lucia pun langsung kembali ke kamarnya masing-masing untuk cuci kaki, gosok gigi, dan selepas itu pergi tidur. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.